warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di sini di DBA Family Channel kita. Hari ini aku lagi kedatangan temanku yang spesial sekali. Kenapa spesial? Karena dia ini teman saya yang dari luar negeri. Tepatnya dari mana? Timor Leste. Dari Timor Leste. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, Timor Leste ini dulunya Timur, bagian dari Indonesia ya. Yeah. Cuman melepaskan diri waktu itu Presiden Habibie ya. Habibie. Udah berapa tahun di Indonesia? Alhamdulillah sekarang menjalan 4 tahun 2 bulan. Bahasa Indonesianya keren. Oke, aku sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih, boleh ya? Ya. Ini agak pribadi nih. Silakan. Nama asli siapa? Nama asli saya sekarang Domingus Ferreira. Biasanya kalau posisi saya saat ini di Indonesia itu terutama di Kabupaten Lamongan. Seperti itu teman-teman. Jadi nama aslinya pakai bahasa sana ya, Ya. Domingus gimana? Ferreira. Tapi kalau di Indonesia, aku kenalnya kamu nggak nama itu. Kenapa dan bagaimana bisa dapat nama itu? Memang kalau waktu saya masih di Timur itu nama saya dari lahir itu kasih nama Domingus. Ya. Pada saat saya sudah di sini, yang teman-teman tadi dipanggil saya namanya. Kenapa kok saya tidak waktu itu saya pertama kali ketemu sama kamu nggak tahu nama aslimu, malah dipanggil si Zakaria. Iya. Di situ yang kita harus diceritakan. Waktu itu saya dari agama Kristen. Oh, iya. Jadi kamu dulu, kamu mualaf. Iya, saya mualaf. Oh iya. Nah, di situ saya mualaf. Sebelum saya mau kasih nama Zakaria, saya datang ke musola. Di musola itu di desa saya sendiri. Ada keluarga saya yang ini, Ustadz juga di situ. Namanya Bukhori. Ada Bukhori itu yang disadatin. Sebelum sadat saya masuk. Saya bukan istilah orang yang dicaramai saya atau dikasih motivasi agama. Agama Islam yang paling murni, bersih dan tata ramah. Gitu. Bukan. Keinginan saya pribadi sendiri. Jadi saya ke musola pada saat jam 3 lewat. Saya sudah siap. Jam 3 lewat saya sudah di depan musola. Musola itu tutup. Di kampung kan sepi. Iya. Jadi pasti musolanya ditutup karena kan takut dikotori, kayak dikasih najis-najis. Karena di sana banyak binatang-binatang. Kan, iya, karena kan di sana mayoritasnya Katolik. Jadi mohon maaf, ini dulu keluarga kamu juga Katolik? Iya. Bahkan bapak saya kan bapak saya dia seorang katekis, atau kalau bandingkan kita Muslim, beliau itu seorang ustadz. Jadi kurang lebih penanggung jawab di 2 desa itu, kayak surat akte lahir atau pernikahan melalui bapak saya. Jadi teman-teman, singkat ceritanya ternyata Domingus ini dulunya Katolik ya? Iya. Terus atas kemauan sendiri ya, tanpa paksaan ya? Tidak. Kemudian menjadi Islam, dapat nama Zakaria. Dulu saya waktu kuliah kenalnya juga Zakaria, nggak kenal Domingus, nggak tahu asal usulnya. Ternyata dia ini dari negara asing ya, meskipun dulunya itu kita satu negara. Terus Domingus ini kira-kira di daerah kamu sana, perbedaannya apa sih sama kita yang di sini? Kalau perbedaan itu secara manusiawi itu pasti sama. Serumpun gitu ya? Serumpun. Cuman kita dibedakan di kebudayaan aja. Karena kan saya bukan untuk sebelumnya bukan kita mau menjelek-jelek agama ya. Tapi kan memang kita orang di mana-mana agama itu pasti mengajar yang kebaikan. Tapi kepribadian manusia masing-masing itu yang beda-beda. Itulah kebudayaan kemanusiaan. Ada yang inginnya pakaian bebas, ada yang mau sesuai agama gitu. Sesuai agamanya. Nggak ada aturan, kalau nggak Islam mah nggak ada aturan gitu ya. Wah, jadi kamu merasakan ya gimana hidup di antara negara yang ini sama negara di Indonesia sekarang, kultur di sana sama kultur di sini. Kira-kira kamu kan sekarang kuliah di sini. Iya. Kok bisa
nah ini kok bisa? Kok kamu nyasarnya ke sini jauh amat? Ini kenapa kok bisa ke sini gitu? Dulu itu saya malah sesudah saya lulus SMA, cita-cita saya itu mau pengennya lanjut kuliah juga. Ya. Tapi saya dari faktor ekonomi, dari keluarga kan nggak mampu, ini kekurangan ekonomi, jadi ya saya sendiri usaha pribadi saya kan saya harus usaha sendiri, cari ini kerja dengan kebetulan alhamdulillah saya juga kemarin pada saat itu saya ketemu sama yayasan namanya ini Anur. Yayasan Anur, halo. Anur Dili Timor Leste itu. Halo, Saya ketemu di Anur situ. Dili Timor Leste. Saya ketemu sama ketua yayasan, saya langsung tanya, Pak, saya kemarin saya dapat informasi bahwa ada beasiswa Pak di Surabaya. Waktu itu saya nggak tahu bahwa di Lamongan. Iya. Saya kira di ini Surabaya kota. Jadi saya sudah di sana. Wah, ini saya kira Surabaya kota. Pasti saya nanya sana. Apalagi kita kan mualaf pengennya agak belajar agama juga. Jadi wah, senang sekali saya kalau saya di ini. Ya, ini pasti menambah ilmu agama juga. Karena waktu itu saya tanya sama itu yayasan, Pak, saya mau lanjut ke studi, tapi yayasan juga masih dipertanyakan. Saya nggak percaya, saya takutnya kamu ke sana. Apalagi ya begitulah zaman modern. Di sana itu cewek-cewek cantik. Jadi nggak sesuai tujuan. Nah, sesuai tujuan. Tapi saya langsung di situ saya kasih sama ini Pak yayasan, Pak. Ini bukan yayasan yang ditawarkan ke ini anak-anak untuk mau lanjut ke studi, tapi saya menawarkan diri kepada yayasan membantu saya biar saya lanjut ke studi. Niat dari dalam. Niat dari dalam. Jadi saya akan buktikan saya menyelesaikan studi di kampus ini Pak. Di Surabaya. Tapi kamu niat? Iya Pak, saya niat. Ya udah. Setelah itu hari ini tadi saya sholat duhur ketemu sholat, beliau minta nanti sholat asar saya tunggu ijazah legalisir. Ya udah sana ada Pak. Saya ke sana, beliau tiba-tiba langsung minta paspor. Paspor udah jadi. Saya bilang, Pak, pasporku belum. Kenapa? Kan saya belum tahu, jadi saya kan belum niat mau kemana-mana, jadi nggak ada paspor. Ya udah, nanti habis sisa sholat isya itu ketemu saya, kita bicara besok kamu urusin paspor. Waduh, saya bilang berkas begitu belum lengkap. Ya udah saya terpaksa ikuti. Udah saya ke sana. Senang itu saya bilang. Saya ketemu sama yayasan setelah habis sholat isya, bicara lagi. Jadi besok subuh saya ketemu beliau yang bayar paspor. Udah situ cuman saya urus cuman 3 hari saya langsung berangkat. Iya, sudah telat berarti. Iya, telat. Saya datang, orang sudah aktif kuliah 2 bulan lebih, masuk 3 bulan. Kamu masuk itu saya semester berapa? Semester 5 kali ya? Kurang tahu, pas 2016. Semester ya gitu loh, semester 6. 5-6 ya? Iya. Mau KKN lah. Iya. Terus kira-kira selama kamu di Indonesia, saya kan sebagai tuan rumahnya. Iya. Sebagai Indonesia, teman-teman Indonesia itu kayak gimana sih? Masya Allah, saya lihat dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya di sini itu merasa senang sekali. Karena orang-orang di sini sangat ramah. Pada saat ketemu sama saya, wah, datang ramah. Hai Mas, foto barang dulu. Apalagi saya pertama masuk, ini masih ada dosen disuruh kasih tahu sama Pak dosen tunggu dulu, kita fotoin sama ini orang asing baru datang. Kita pengen mau kenalan. Berarti teman-teman sangat welcome. Iya, welcome. Ayolah kita belajar sama-sama gitu. Belajar sama-sama. Tapi masalah saya waktu itu saya seolah-olah kayak orang bisu karena kan nggak bisa. Iya, karena ini orangnya mata kuliahnya mulai bahasa Indonesia sedikit bahasa Jawa. Aduh, saya bahasa Jawa ini saya nggak tahu, tapi
Ya begitulah, kita lingkungan dimanapun kita berada, lingkungan dimana saja kita di tengah, pasti kita belajar. Baru kita adaptasi dengan suasana pasti bisa. Begitu. Kamu di timur mengenal bahasa Indonesia atau memang mempelajari bahasa Indonesia? Saya di timur itu memang waktu ini ada posisi masih di bangku SMA, itu memang ada mata bahasa Indonesia, mata pelajaran. Tapi waktu itu sejujurnya saya nggak suka bahasa Indonesia. Ya begitulah ya, ya anak SMA nggak suka. Begitulah saya. Bahasa Indonesia masuk, saya nggak masuk kuliah. Oke, jadi kamu dulunya itu di sana pakai bahasa Indonesia itu karena belajar atau memang di sana orang-orang emang sebagian pakai bahasa Indonesia? Itu saya waktu masih sekolahnya juga di yayasan juga. Yayasan kan kayak swasta. Jadi itu kita ada mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi saya nggak pernah ikut. Saya langsung kasih sama guru saya yang orang Gresik. Ya, berarti gurumu orang Gresik juga. Iya, orang Gresik, Jawa Timur. Siapa namanya? Saya sudah lupa karena sudah lama waktu itu. Yang maaf, saya nggak tahu. Yang di Timur Leste yang ngajar bahasa Indonesia. Tapi saya nggak tahu karena kan saya itu waktu karena itu malas banget ya. Malas, saya langsung kasih sama Bu. Jangan sampai saya dapat nilai 4 atau 5. Saya langsung kasih serius. Itu makanya saya pokoknya saya tidak mau tahu. Jangan sampai saya dapat nilai yang 4 atau 5 gitu. Tapi mengingat dari sejarah kita dulu pernah dari 1. Aduh. Kan malu-maluin kalau nggak bisa. Nah, jadi kayak gitu. Lama-kelamaan kesini jadi bisa. Apalagi teman-temannya orang Jawa, saiki iso Jawa. Alhamdulillah. Mantap. Selama ya. Ya. Telung tahun aku nggak iso Jawa. Pada saat penginane KKN nan Kabupaten Bojonegoro, itu aku ngajar nan MI. Ya. Padahal jurusannya bukan ngajar ya. Nah, jurusanku bukan ngajar. Jurusanku di perkantoran, ekonomi, akuntansi atau accounting. Nah, lagi nih, kamu tadi kan udah bilang kalau katanya itu beasiswa, terus belajar bahasa Indonesianya dari teman-teman. Yes, pokoknya apa itulah. Iya. Yang kamu suka dan yang tidak suka ketika kamu di sini apa sih? Suka dukanya? Ya, waktu itu pertama kali saya masuk di sini ya. Ya. Itulah saya bukan bukan mau menghina kebudayaan sini, tapi saya pertama datangnya langsung pakai bahasa Jawa. Aduh, saya bilang ini bahasa Indonesia aja masih kurang. Waktu saya nggak belajar bahasa Indonesia, tiba-tiba di sini kuliah bahasa Indonesia, terus ngajar bahasa Indonesia, kadang sudah sedikit sudah masuk bahasa Jawa, sudah kebiasaan belajar anak-anak kan paham. Ya. Saya malah nggak tahu itu yang membuat saya kesusahan di situ. Tapi harus gimana? Saya setelah di jam 8 kuliah sampai setengah 12 tergantung ini mata kuliah ada yang 2 SKS, 3 SKS, tergantung kita persepakatan antara dosen sama mahasiswa. berapa jam pertemuan gitu. Kadang itu aja kan saya sepulang belajar di asrama juga begitu di pondok ya. Jadi saya belajar bahasa Indonesia, bacaan juga nggak terlalu ini, tapi gimana tetap semangat gitu. Kalau saya berusaha, kalau nggak bisa ya percuma. Kalau kita kuliah tapi apa yang mau kita dibahas, apa yang kita mau mengerti nggak tahu. Lalu sukanya di sini apa? Saya paling suka di sini cewek. Wah, cewek itu mantap semua loh. Serius. Cewek Jawa. Jangan hanya cewek aja, cowok juga ramai. Tahu. Oke. Kayaknya udah cukup nih teman-teman. Kita lanjut sesi berikutnya. Yang mau terus ikutin kita, terus nonton terus video kita, jangan lupa abis nonton di like. Di komen juga kita harus bikin cut.